Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif dan Mitsubishi Xpander Cross. Ini adalah rajanya low SUV yang sekarang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa di segmen mobil ini ada Toyota Rush, Daihatsu Terios, lalu kemudian Honda BR-V, lalu kemudian apa lagi ya? Intinya kelas low SUV lah kayak gitu yang bersaing, dan salah satu yang paling gagah dan paling ganteng kalau kita lihat memang secara desain adalah si Mitsubishi Xpander ini. Nah, apa yang membuat mobil ini sangat cocok untuk kalian beli? Yang pertama adalah bahwa mobil ini itu adalah Mitsubishi, nggak mungkin Yamaha, nggak mungkin Honda. Dan ini adalah mobil yang memiliki tenaga yang cukup mumpuni dengan fitur yang cukup canggih. Salah satu fitur yang ada di dalam mobil ini adalah Active Yaw Control. Itu adalah salah satu fitur yang membuat mobil jauh lebih stabil pada saat dipakai di tikungan atau berakselerasi di tikungan, dan memungkinkan mobil untuk tidak slip atau oversteering. Nah, kalau kita lihat dari sisi desain, mobil ini juga memiliki desain yang cukup gagah di bagian depannya, apalagi dia dynamic shield-nya ini itu beda sama dynamic shield yang ada di Mitsubishi Xpander. Dia kesannya lebih mengotak, sehingga memang kalau kita lihat di depan itu terlihat lebih kaku dan lebih gagah. Dan untuk bagian di atas ini, di sini ada lampu sein, lalu kemudian LED DRL, yang itu merupakan satu bagian terintegrasi daripada si Mitsubishi Xpander Cross ini. Lalu kemudian kalau kita lebih ke depan lagi, di sini ada grill yang cukup gagah juga. Ini yang selama ini juga membuat mobil ini jadi kelihatan lebih SUV kalau kita lihat di bagian depan. Dan satu hal yang tersembunyi yang mungkin kalian nggak notice adalah di bagian depan ini itu ada kamera depan. Jadi mobil ini dilengkapi dengan kamera 360, di bagian depan ada, pastinya di bagian belakang juga ada, dan di bagian spion masing-masing kiri kanan juga ada. Nah, kalau kita lihat di sisi samping, ini kalau kita lihat dari sisi samping ya, hal yang membuat mobil ini juga jadi kelihatan terkesan sangat amat gagah adalah karena mobil ini dilengkapi dengan roof rail yang ada di atas. Ini adalah roof rail yang membuat mobil ini jadi kelihatan sangat amat kokoh, dan ini ya bisalah untuk loading barang, ditambahin roof rack dikit, terus loading barang kurang lebih 20 kilo ya, itu so far lebih oke lah. Dan kalau kita lihat dari samping juga, garis line belt-nya ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keren juga. Lalu kemudian di handle pintunya dia dibikin lebih kalem, karena ini adalah versi SUV, dibikin lebih kalem dengan warna yang sewarna dengan body. Jadi nggak dibikin warna chrome atau nggak dibikin warna lain, dibikin sewarna dengan body. Dan di bagian tuasnya ini atau handle pintunya ada tombol lock unlock untuk memudahkan kita untuk membuka dan menutup pintunya pada saat kita kepengen keluar masuk. Terus di bagian bawah juga ada side skirt yang membuat mobil ini jadi terkesan lebih rapih dan lebih enak dilihatnya dari samping ya. Dan untuk profil bannya nih yang mesti kita tunjukin juga. Untuk ban dan velgnya ya semua pasti udah tahu bahwa ini pakai ban dengan lingkar velg ring 17. Kita tahu bahwa baru-baru di launching Mitsubishi X-Force yang itu dia pakai lingkar velg ring 18, makanya dia ground clearance-nya paling tinggi di kelasnya 222, kalau ini 220 mm untuk jarak dari tanah ke bagian bodi mobilnya. Dan yang menarik lagi karena warna velgnya itu perpaduan antara warna silver dengan warna semacam warna grey, dan itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih kokoh. Apalagi kalau kita lihat di bagian ini yang enak sekali dilihat kalau misalkan kita di bagian samping ya. Bagian ininya bentuknya lebih mengotak, terus di bagian ini juga di atasnya ini fendernya terus ada claddingannya. Ini yang membuat mobil jadi kelihatan lebih kayak maco banget, lebih kayak mobil yang laki banget lah intinya. Nah, terus di bagian belakang nih sama lingkar velgnya, cuman untuk bagian belakang dia masih pakai rem tromol ya, belum pakai rem cakram. Tapi so far nggak ada masalah dengan rem tromol. Ada banyak yang menganggap bahwa rem tromol itu kurang kelihatan grace atau kurang kelihatan oke. Tapi ya menurut saya, ketika kita mengemudi di jalanan, orang kadang-kadang nggak perhatiin ban belakang itu remnya tromol apa cakram. Tapi dari sisi performa sama aja bos, kurang lebih sama aja. Nah, cuman memang yang cakram itu lebih maksimal untuk mengeluarkan panas. Tapi performa pengeremannya nggak mungkin dipasang yang kayak ginian kalau
itu nggak mumpuni atau nggak aman untuk dipakai. Sama di bagian sini juga ada claddingan yang menyambung dari pintu tengah sampai ke bagian fender belakang. Tempat pengisian bahan bakarnya juga di bagian sini. Lalu kemudian untuk kaca filmnya, dia udah pakai kaca film Vicul. Jadi keren banget tuh kaca film Viculnya. Dan ini adalah kaca film premium juga. Kalau kita tahu bahwa si Mitsubishi X-Force itu pakainya yang Solar Guard, yang lupa nama serinya, tapi ini udah pakai Vicul dan ini pastinya keren banget. Nah terus di bagian belakang nih, kita tunjukin bagian belakang. Nah untuk bagian belakang dia lampunya, dia bentuknya T nih lampunya. Semua pasti udah pada tahu lampunya bentuk T. Terus di bagian sini ada lampu seinnya dan ada lampu mundurnya. Terus di bagian bawah sini ada tulisan Expander Cross. Itu yang juga kelihatan gagah, dan di bagian kaca belakangnya udah dilengkapi dengan defogger. Lalu di bagian atas ada high mount stop lamp, ada shark fin anten, lalu kemudian di sini ada wiper belakang, dan kaca belakangnya juga pasti udah pasangin Vicul. Ada kamera di bagian bawah sini, lalu kemudian ada sensor parkir, dan bagian belakang ini yang kelihatan sebenarnya sangat oke. Nah, itu yang mungkin bisa kita share soal mobil ini. Lebih kepada looks-nya secara eksterior, karena menurut saya satu hal yang paling menarik dari mobil ini adalah tampilan eksteriornya yang kelihatan lebih gagah, lebih macho, dan bayangin kalau kalian berdiri kayak gini, itu seolah-olah sebagai pemilik mobilnya, dan udah pede aja jalan kemana-mana, mau jalan dalam kota, mau keluar kota juga oke. Mau liburan perjalanan jauh juga nyaman, apalagi mobil ini udah dilengkapi dengan sistem suspensi yang memadukan antara Pajero Sport dengan Outlander. Jadi Outlander kita tahu bahwa Outlander waktu itu menjadi salah satu yang paling nyaman juga di kelasnya, dan Pajero Sport itu kita tahu bahwa salah satu SUV yang juga nyaman di kelasnya. Jadi teknologi suspensi dari kedua mobil itu dipadukan kalau nggak salah ya, lalu kemudian dipasang di seluruh titik suspensi roda mobil ini, sehingga memang mobil ini itu benar-benar stiff atau benar-benar kaku, nggak yang keras tapi kaku, tapi nggak yang keras tapi nggak membuat mobil ini jadi lebih limbung juga. Itu yang menarik buat mobil ini. So kalian udah penasaran? Menurut saya lebih bagus kalau misalkan kalian langsung lihat unitnya, atau langsung lakukan test drive di dealer Mitsubishi terdekat di kota Anda, atau langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di bawah nih. Kalau misalkan kalian tertarik untuk test drive atau bahkan untuk sekedar berinteraksi sama mobilnya juga. So, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.